Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi salatu ala umuriya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa dalam kesehariannya. Dan untuk pembelajaran materi PAI kelas 10 ini, setelah kemarin kita melaksanakan PTS, maka mulai hari ini dimulai pembelajaran setelah PTS. Dan mengevaluasi pembelajaran kemarin, jadi masih ada beberapa yang masih nilainya kurang. Namun rata-rata yang kurang itu nilainya disebabkan karena hariannya ada yang kurang. Jadi saya mohon untuk hariannya absensi dan latihan soalnya nanti dikerjakan. Karena nilai-nilai harian itu sangat berpengaruh terhadap nilai di rapot. Karena rumus dari pembagian nilai rapot itu nilai harian ditambah nilai PTS dan nanti ditambah lagi nilai UAS, jadi dibagi 3. Apabila salah satunya tidak ada yang masuk, jadi presentase hariannya tidak ada, maka jadi hanya 2 poin misal PTS sama pasnya aja yang ada, harian nggak ada, jadi tetap dibagi 3 hariannya. Nah, sudah sangat berpengaruh nilai-nilainya. Dan untuk nilai praktek nanti biasanya dilihat dari nilai hariannya. Praktek kenapa? Karena dilihat dari keaktifan kalian dalam mengerjakan soal-soal di kuisnya. Seperti itu. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan wakaf dengan penuh amanah. Sini ada pengelolaan wakaf dengan penuh amanah. Jadi kita membahas tentang bab wakaf. Ada wakaf, ada wakop, ya. Kalau wakaf, jadi pengertian dari tentang hibah atau istilah namanya wakaf. Kalau wakop itu tanda baca, ya. Jadi ada wakaf, ada wakop. Di sini ada pengertian wakaf, hikmah wakaf, pengertian hukumnya, syarat dan rukun wakaf, harta yang diwakafkan serta pelaksanaan wakaf di Indonesia. Nah, ada kata nadir. Apa itu nadir? Nanti akan kita bahas di sana. Di sini yang pertama pengertian dan hukum wakaf. Wakaf secara bahasa di bahasa Arab yang artinya menahan atau al-habs dan mencegah al-manu. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Jadi menurut syari ada suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta benda ditahan hartanya. Berikutnya, next. Nah, di sini pengertian wakaf. Dan wakaf termasuk amal ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran, ya. Di surat Al-Imran itu surat yang ketiga, ayatnya yang 92. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Jadi yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Seperti itu, ya. Sini dalilnya. Di sini hukumnya adalah sunnah. Jadi wakaf sebagai amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif. Wakif yaitu sebagai sedekah jariyah. Ditekan dalam hadis. Nah, sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak. Nah, di sini nggak akan terputus sedekah jariyah. Masuk yang sedekah jariyah. Ya. Syaratnya apa?
Syarat wakaf diwakaf dengan selama-lamanya tidak terbatas waktu, tentu disebut takbid, tunai, nggak dibeli utang. Nah, tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Nah, yang disebut tanjis. Jelas mauquf alaih atau orang yang diwakafnya dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan. Mauquf alaihnya yaitu orang yang diberi wakaf. Nah, rukun wakaf. Ada wakifnya. Kehendak sendiri tanpa paksaan. Berakal balik. Berakal waktu tidak gila. Waras. Sadar diri. Jadi dalam keadaan akal sehat atau sadar, dia mewakafkan bagian hartanya untuk disedekahkan kemana, ke yayasan atau ke apa. Nah, jadi harus hak milik pribadi, pemilik orang lain yang diwakafkan. Milik sendiri, ayan harus jelas. Orang yang menerima wakaf harus jelas. Jadi jangan nggak jelas, atau dijual aja wakafnya, ya kan? Nah, seperti itu. Rukun wakaf udah, harta wakaf. Nah, rukun wakaf, orang wakaf udah. Harta wakaf berapa mana? Wakaf berarti tidak bergerak, tanah, ya kan? Bangunan, tanaman yang berkaitan dengan rumah susun. Nah, di sini ada. Nah, rukun wakaf udah. Nah, wakaf benar bergerak, logam mulia. Sudah berharga kendaraan. Serumah. Pesanan wakaf di Indonesia. Jadi ada di PP. PP itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977. Nah, di sini nanti ada tata caranya. Di prosedur kewajibannya, nadir. Nah, sekarang kita bicara tentang nadir. Nadir itu berasal kata nazara yang zuru, nazaran yang punya arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi sebagai pengelola. Orang atau badan hukum yang memegang amanah. Nah, nadir itu orang yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Haknya apa aja? Menerima penghasilan di tanah tersebut. Dapat menggunakan fasilitas yang dan jumlahnya ditambah oleh dapat menggunakan. Yang haknya kewajibannya menyimpan dengan baik lembar kedua asal dan akta ikrar wakaf. Nah, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, menggunakan hasil wakaf, membagikan hasil dari harta wakaf tersebut. Ketentuannya mengganti barang wakaf. Jadi barang yang diwakafkan tidak boleh diganti atau dijual. Persoalannya akan jadi lain jika barang wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. Artinya, hasil jualnya diberikan gantinya dalam keadaan demikian mengganti barang wakaf dibolehkan. Sebab dengan cara demikian barang yang sudah rusak tadi tetap dapat dimanfaatkan dan tujuan wakaf semula tetap dapat diteruskan, yaitu memanfaatkan barang yang diwakafkan tadi. Nah, prinsipnya, hikmahnya. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya pengertian-pengertian aja. Nanti selebihnya kalian juga bisa pelajari baik di buku paket ataupun bisa browsing karena sekarang sudah mudah. Banyak media-media yang kita menangkan tentang wakaf-wakaf tersebut. Ya, karena kita harus paham untuk masalah ini karena banyak beberapa kasus tentang sengketa tanah wakaf lah, apalah gitu kan. Jadi minimal kita ada gambaran atau paham, ada ngerti sedikit mah gitu kan. Baik, itu saja mungkin kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di kuisnya dikerjakan ya untuk nilai-nilai tambahan untuk pengisian rapot di kenaikan kelas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.